Ada bahasan yang lain di sini, beliau mengatakan cara mensucikan diri dari haid. Nabi SAW pernah ditanya tentang mandi wanita dari haid. Maka beliau bersabda, "Ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatatahharu fatuhsinu tuhura thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan syadidan hatta tabluga syu'un ra'siha ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها فقالت أسماء وكيف تتطهر بها فقال سبحان الله فقالت عائشة تتبعين أثر الدم. Salah seorang dari kalian, kata Nabi SAW kepada para wanita, mengambil air yang sudah dicampur dengan perasan daun bidara. Ya. Tentu di sini daun bidara teman-teman saya sudah pernah jelaskan ya, dan saya sarankan untuk ada ditanam di rumah ya. Di Indonesia sekarang atau di Jakarta dinamakan apel India, pohon apel India. Beli, harganya tidak seberapa, mungkin 100 ribu, 75 ribu kalau masih kecil. Di pot pun hidup, yang penting selalu basah, tanam di rumah. Karena daunnya itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya untuk mandi wanita haid dan nifas. Juga sebagian ulama mengatakan boleh dipakai pada saat mandi junub, boleh dipakai pada saat ingin menyembuhkan sihir. Nanti kita bahas di pasal terakhir buku ini masalah sihir. Bagaimana mengobatinya dan seterusnya. Kemudian juga boleh dipakai untuk mandikan jenazah. Ya, mandikan jenazah. Tapi kalau kita tidak menemukan daun bidara, maka semua yang bisa membawa kepada bau yang harum, menghilangkan bakteri kayak kita sekarang, sabun, sampo, semuanya boleh. Nah, itu dibolehkan. Atau mungkin sekarang sudah ada sabun khusus untuk membersihkan kemaluan, maka itu juga dibolehkan. Kata beliau, Nabi SAW mengatakan, salah seorang dari kalian mengambil air yang sudah dicampur dengan perasan daun bidara, lalu ia bersuci dengan sempurna. Makna perasan daun bidara maksudnya sudah tidak ada daun bidarahnya ya. Jadi daun bidara dicemplungin di air, diaduk-aduk, kemudian kalau bisa disaring. Ya, kalau cara yang biasa saya pakai, kalau untuk pengobatan sihir itu di blender. Di blender dulu dengan air, dicemplungin ke dalam ember air, kemudian diaduk, dicampur. Setelah itu kalau bisa disaring lagi kembali daun bidarahnya, jadi tertinggal airnya saja, maka itu dipakai. Walaupun kita kalau ada daun bidarahnya bisa dipakai, tapi bisa dipakai mandi, bisa dipakai membersihkan dan seterusnya. Ya, sama dengan memandikan juga jenazah juga bisa dengan cara itu. Kata beliau kemudian mengguyur kepalanya dan memijatnya dengan pijatan yang keras hingga mencapai kulit kepalanya. Di sini tentu terjemahan sangat letterlet ya. Yang dimaksud adalah mengambil air, dari air itu kemudian meletakkan tangan di sisi kanan kepala sampai terasa air menyentuh kulit kepala. Mirip dengan tata cara mandi junub. Ya. Kemudian dikatakan setelah itu, setelah meletakkan di kulit kepala, lalu mengguyurnya dengan air. Kepala sampai ke seluruh tubuh. Setelah itu ia mengambil sedikit kapas yang sudah dibubuhi dengan minyak wangi, lalu mensucikan kemaluannya dengannya. Asma radhiyallahu anha bertanya, bagaimana ia mensucikan dengannya? Maksudnya bagaimana bisa kapas dengan minyak wangi dianggap bisa mensucikan kemaluan? Maka beliau pun berucap subhanallah. Maksudnya Nabi SAW mengatakan maha suci Allah. Dan saya tidak bisa rincikan lebih daripada itu. Ya, sudah cukup kamu faham. Ambil kapas, kasih minyak wangi, diusapkan di kemaluan. Maka Aisyah yang menjawab radhiyallahu anha mengatakan, kamu membersihkan bekas darah haid dengannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Artinya membersihkan kemaluan pun dianjurkan untuk menggunakan ya wangi-wangian. Disebutkan juga dalam hadis berhubungan dengan masalah ini kalau Nabi SAW sangat gemar dengan wangi-wangian serbuk dari negeri Syam yang beliau menyuruh istrinya meletakkan dari leher sampai ke seluruh tubuh di kakinya, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Berarti bukan cuma perempuan yang menjaga wanginya kemaluan, tapi laki-laki pun sama dianjurkan untuk mencebok, membersihkan diri dengan sabun, dengan hal-hal yang baik, yang membubuhi minyak wangi, semua itu bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.